anti dengan ahlul bait, gak seneng ambek keluarganya Kanjeng Nabi. Sampean kalau ngaji dengan siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun, tapi kalau sudah ada kebencian dengan keluarga Nabi, wes gak mungkin selamat kon. Gak mungkin selamat, gak bisa. Mana mungkin kita cinta Nabi tapi gak seneng be anak, itu gak masuk akal lah. Nah, ini satu narasi yang hemat saya sama saja dengan yang lainnya ya. Jadi seolah-olah bahwa di Indonesia ini dengan adanya hasil penelitian Kiai Imad, dianggapnya bahwa kita ini benci suriat Nabi. Nah, oleh karena itu kalau para pribumi mendengar ceramah-ceramah seperti ini sebaiknya tidak usah didengar. Karena ini adalah penjejalan, ini adalah salah satu bentuk bagaimana mereka melakukan doktrin-doktrin yang memang acap kali mereka lakukan sampai hari ini. Apalagi dengan terbitnya buku Kiai Imad, itu semakin memberikan pengontalan terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau umat selama ini tentang keabsahan nasab daripada kaum Baklawi. Nah, itu jelas. Tetapi bagi oknum-oknum habaib ini yang selalu ngaku-ngaku sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sampai hari ini dipertanyakan ketersambungan nasabnya, apatah lagi mereka yang kurang ajar congornya, yang selalu mencurut-curutkan ulama, Nahdlatul Ulama, mencurutkan pribumi, menjangkrit-jangkritkan ulama-ulama NU, maka jangan kasih ruang kepada mereka. Tidak boleh mereka dihormati sedikit pun. Catat itu. Oleh karena itu sekali lagi apapun yang disampaikan, selama itu narasi-narasinya selalu mengukuhkan dirinya, selalu mengarahkan umat untuk mencintai dirinya. Karena saya kira kalau yang namanya suriat Nabi itu tidak perlu lagi didiskusikan. Siapapun orang Islam haram hukumnya untuk tidak mencintai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang namanya ahlul bait. Tetapi mencintai Habib, yang notabene-nya oknum-oknum Habib ini adalah orang yang selalu melakukan ujaran kebencian di media sosial, orang yang selalu memberikan tohokan terhadap Nahdlatul Ulama, termasuk terhadap ulama-ulama NU, dan bahkan tidak memilih merek. Pendiri NU pun dia sentil, ketua PBNU pun dia permalukan. Lalu kemudian orang mau dipaksa untuk menghargai mereka, menghormati mereka. Ini betul-betul perbudakan yang luar biasa. Sesuatu yang tidak sangat masuk di akal yang dilakukan oleh mereka. Bahwa sekali lagi catatan besarnya ini digarisbawahi. Tidak ada orang Islam itu yang tidak mencintai yang namanya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Terutama ahlul baitnya. Tetapi zuriatnya ini kan menjadi pertanyaan, siapa yang masuk di situ di dalam zuriatnya? Apakah memang sudah ada buktinya? Nah, kalau mereka ini para oknum habaib, apa buktinya? Sampai hari ini kalian tidak mampu mengungkapkan ke publik bukti-bukti bahwa nasab Anda tersambung yang kurang lebih 550 tahun itu ditemukan Kiai Haji Imad terputus. Disuruh juga tes DNA, tidak mau. Jadi maunya menang sendiri. Sudah jelas-jelas hasil penelitian yang begitu apik berdasarkan kitab-kitab yang sejaman dengan orang-orang yang hidup di dalam teks-teks nasab tersebut, mereka masih ngel. Malah semakin gencar melakukan penjejalan doktrin terhadap pribumi. Ini yang kita sesalkan sesungguhnya.
Artinya apa? Mereka memang tidak punya upaya baik untuk meletakkan diri sebagai orang pendatang. Mereka harus disampaikan, dipertegas bahwa sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang miskin di negaranya yang datang mengungsi di Indonesia atau di Nusantara. Dan bahkan mayoritas mereka ini leluhurnya didatangkan oleh Belanda, didatangkan oleh penjajah kafir. Sudah saatnya mereka harus disampaikan secara terus terang, secara detail. Karena kalau tidak, maka generasi kita ke depan lambat laun akan meninggalkan para ulama-ulama lokal demi untuk sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang palsu. Karena itu harus mampu dibedakan mana emas, mana tembaga. Saya kira pelajaran kita soal bagaimana zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait soal bagaimana jejak-jejak sejarah Wali Songo dan zuriatnya sampai hari ini tidak pernah membuat kisruh di negara kita. Nah, itu jelas. Tetapi bagi oknum-oknum habaib ini yang selalu ngaku-ngaku sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sampai hari ini dipertanyakan ketersambungan nasabnya, apatah lagi mereka yang kurang ajar congornya, yang selalu mencurut-curutkan ulama, Nahdlatul Ulama, mencurutkan pribumi, menjangkrit-jangkritkan ulama-ulama NU, maka jangan kasih ruang kepada mereka. Tidak boleh mereka dihormati sedikit pun. Catat itu. Jadi kalaupun misalnya kita menghormati dan menghargai habaib-habaib yang selama ini memang betul-betul memberikan pelajaran agama yang rahmatan lil alamin, menumbuhkan rasa persatuan di kalangan kita, rasa kebinekaan yang ada di kita, maka beliau-beliau itu kita cintai bukan karena zuriat Rasulullah, tetapi karena ketakwaannya, karena keilmuannya, karena kelembutannya yang selalu menyeru kepada kebaikan sebagaimana keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus digarisbawahi. Jadi jangan kemudian digeneralisasi lagi bahwa karena kita tidak menghargai Habib A, oknum yang kurang ajar congornya, lalu coba-coba mereka lagi menggiringnya ini, oh mereka tidak mencintai Habib Lutfi, mereka tidak mencintai Habib C, itu giringan-giringannya. Oh mereka tidak menghargai ketua PBNU, padahal ketua PBNU sudah mengeluarkan satu pernyataan bahwa kita harus yakini berdasarkan apa yang sudah terlanjur kita lakoni selama ini berdasarkan korama-koramanya. Itu kan giringan-giringan mereka. Tetapi sekali lagi ini adalah ilmiah. Ini adalah kajian keilmuan. Dan saya tegaskan bahwa siapapun yang menyumbat kajian-kajian pengetahuan, maka sesungguhnya dia sendiri yang mendegradasi Islam. Karena salah satu kemunduran Islam itu adalah ketika pengetahuan, ilmu pengetahuan dipinggirkan, lalu yang dikedepankan adalah doktrin-doktrin yang tidak berdasar sama sekali. Dalam artian seperti yang selalu mereka jejalkan sebagaimana video di awal yang saya sematkan itu. Dasarnya apa kau ngaku-ngaku sebagai zuriat Rasulullah? Jadi sekali lagi ente-ente orang tidak perlu menyampaikan doktrin-doktrin seperti itu kepada kami. Karena sesungguhnya tanpa kalian sampaikan juga kami pahami itu dan kami laksanakan itu. Karena itu tidak ada satu pun sampai hari ini aktivitas apapun yang kami lakukan pasti diawali dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu sudah pakem kami, dan itu sudah menjadi pesan daripada leluhur-leluhur kami. Dan bukan saja itu, para wali kami juga kirimkan Al-Fatihah setiap selesai sholat, terutama wali-wali yang ada di kampung-kampung kami ini, termasuk saya kira di dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang tidak pernah alpa. Kakekmu memang saya tidak kenal, jadi saya tidak pernah kirimkan. Yang katanya jauh lebih hebat daripada Abdul Qadir Jailani itu mohon maaf ya, saya tidak kenal, jadi saya tidak pernah kirimkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat Nusantara, kalian jangan mau terkooptasi dengan apa yang menjadi agenda besar mereka. Mereka ingin supaya pribumi menjauhi ulama-ulama lokal, lalu manut terhadap mereka, sehingga apapun ke depan yang dia sampaikan terkait dengan agenda-agendanya, maka itu dengan mudah dia akan jejali, dan pada posisi itulah dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Di omong kosong itu, kalau semua ini dia lakukan berdasarkan karena agama, omong kosong itu. Kalau bicara agama, orang tidak akan pernah mau meminta-minta untuk dihargai. Karena itu hadis-hadis yang terkait soal itu, ayat-ayat yang terkait soal itu, pasti konteksnya tidak demikian yang dimaksudkan oleh Nabi atau Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya kira yang lebih paham untuk menafsirkan itu adalah para ahli kitab, ahli tafsir. Saya tidak dalam kapasitas itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.